dijamin langsung oleh Al-Quran. Mohon izin. Satu, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, bahkan persoalan rezekinya. Hidupnya dijamin mudah, termasuk rezeki. Kalau sudah bicara Quran, ini bicara keimanan dia. Kalau Quran sampaikan begini, yakini, lakukan. Ya. Allah berikan rumus sederhana. Quran surah ke-65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan kalimatnya. Saya berikan rumusnya. Lihat rumusnya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, kami berikan kemudahan dalam setiap aktivitas yang ia jalani. Berikan jalan keluar. Saya ulang ya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka kami berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami, berikan solusi. Jadi ada rumus sederhana dalam Al-Quran. Jika Anda sedang punya persoalan seberat apapun dalam hidup, kata Allah, solusinya itu sangat sederhana. Kalau ingin cepat selesai, tingkatkan takwa. Semakin Anda tingkatkan takwa, semakin cepat Allah menyelesaikan masalah yang kita alami ini. Ini nggak mahal biayanya, Pak. Tenaganya nggak banyak, Bu. Sebaliknya, kalau Anda punya masalah dalam kehidupan, nggak pernah tuntas, misalnya, di pekerjaan, di perusahaan, Anda jadi champion, jadi juara. Tapi di rumah, masalah rumah tangga nggak pernah beres. Orang lain cukup dengan senyuman, Anda 3 bulan nggak selesai-selesai. Apa masalahnya? Cek, mungkin ini. Mungkin ini. Ya. Termasuk pekerjaan, kenapa orang lain mudah, dapat ini, dapat itu. Anda barangkali kesini sulit, apa masalahnya? Mungkin ini. Ya. Karena itulah kemudian, bahkan dalam persoalan rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ayat 3-nya. Bahkan, urusan rizkinya pun kata Allah, orang yang benar takwanya bukan cuma yang dia kejar, yang dia tidak kejar pun kami akan datangkan dari sisi yang tidak dia duga. Begitu Anda tingkatkan takwa, rezeki yang Anda tidak kejar pun tiba-tiba mendatangi Anda. Tidak disangka-sangka. Bahasa manusia kan kadang-kadang, saya nggak nyangka loh dapat proyek ini. Nggak usah disangka, karena rezekinya datang dari sisi yang tidak disangka-sangka. Lalu Anda bertanya, bagaimana cara meningkatkan takwa ini ya Allah? Supaya saya mendapatkan kemudahan hidup, plus rezeki pun bisa mengalir dengan ringan. Kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di seluruh derivasinya. Dan kalimat takwa pertama disebutkan di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 2-3. Dan siapa orang takwa muttaqin di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah. Yaitu orang yang setelah, bagaimana kalau ada orang tiap hari sholat tapi kesulitan terus menerah dalam dirinya? Coba cek, barangkali cara menunaikan sholatnya belum sempurna. Ini poinnya. 4, saya agak cepat. Orang yang sholatnya benar sesuai dengan isyarat Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW, langsung dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, doa-doa yang ia panjatkan itu seketika akan dikabulkan tanpa menunda, sepanjang ia butuhkan. Bahkan hebatnya ya, itu kalau orang sholatnya benar, Pak, Bu, tidak harus menunggu jeda. Seketika selesai berdoa, jawaban turun. Saya berikan yang paling dahsyat kisahnya, yang manusia sudah angkat tangan. Ini sering saya ulang kisahnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39, posisi paling kanan di mushaf sebelah atas. Baik, Nabi Zakaria posisinya sudah jadi seorang suami, menikah, mohon maaf, dalam keadaan fisiknya sudah semakin letih, rambutnya sudah memutih, sudah sepuh, bahkan istrinya, maaf ibu, divonis secara medis menopause dan mandul. Mungkin tidak secara klinis masih memiliki keturunan, tidak ya, dan beliau sudah ikhtiar. Tapi apa yang terjadi? Mohon garis bawahi rumus ini, dan ini jadi pegangan kita, dalam hidup. Garis bawahi ayat 38-nya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kemudian di mihrabnya itulah Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba sudah berikhtiar kemana-mana untuk mendapatkan keturunan, mereka katakan tidak mungkin.
hamba mohonkan kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pengabulan doanya. Engkau pasti mendengar doa hamba. Tolong garis bawahi ya. Ini adab dalam ayat 38 ini memberikan kesan kepada kita. Kalau bapak ibu punya persoalan dalam kehidupan, kemudian semua orang sudah mulai mengangkat tangan. Ini nggak mungkin bu, nggak bisa pak, mustahil ini. Maka kalau sudah menemukan kalimat seperti ini, itu isyarat pertama dari Allah untuk meninggalkan semua harapan dari manusia, segera minta kepada Allah. Tinggalkan manusia, mohon kepada Allah. Ini sudah isyarat pertama bahwa Allah ingin langsung mengabulkan tanpa campur tangan manusia. Ada penyakit orang mengatakan, nggak mungkin pak, ini nggak ada obatnya, mustahil. Itu sudah isyarat pertama. Bulan lalu saya ceritakan di tempat ini, Masya Allah. Ada seorang dokter ketika kami dirawat mengatakan, wah ini mustahil pak, udah bisa sembuh ini. Ya paling bapak harus tunggu dulu 3-4 hari ke depan. Ketika kalimat itu sudah mulai muncul, sudah selesai. Malamnya kita tayamu, bermohon kepada Allah, minta. Besoknya jam 7 sudah visit, biasanya jam 10:04. Sudah mengatakan, sudah lain, Assalamualaikum. Masya Allah. Padahal visit pertama manggil ade, kedua manggil mas, ketiga manggil bapak, yang keempat, Assalamualaikum, jam 7. Masya Allah. Ustaz, kayaknya banyak doanya, manggil Ustaz. Rupanya nyari-nyari kenapa kok bisa, itu bisa berubah gitu keadaannya. Tiba-tiba bisa naik, trombosit naik, semuanya naik gitu kan. Dan seketika bisa pulang pada hari itu juga. Jadi kalau seseorang sudah mengatakan mustahil ini, mustahil itu tanda pertama. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah rumus Al-Quran. Maka Nabi Zakaria kemudian memohon kepada Allah. Yang penting ada catat, permohonan pertama ketika memohon itu ternyata dilakukan dalam sholatnya. Beliau tunaikan sholat. Ya, tolong catat kalimat ini ya. Ini bahasa Al-Quran. Saya terambil dari nilai Al-Quran. Sholat itu tidak hanya diwajibkan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW dan Rasulnya, tapi umat sebelumnya pun sudah sholat. Jadi sholat itu sudah ada, bukan hanya kita saja. Sholat sudah ada di umat-umat sebelumnya, cuma caranya berbeda, kita lebih sempurna. Ya, sampai dengan sujud dan selesai sampai salam. Ya. Misal, Nabi Zakaria sholat. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39 ini. Nabi Isa salat. Quran surah 19 dari ayat 31 sampai 33-nya. Nabi Ismail bahkan salat. Nabi Ismail salat. Quran surah 19 ayat 54 sampai 55-nya. Bahkan 55-nya meminta keluarganya untuk salat. Ya, salat. Jadi salat sudah ada. Nabi Nuh salat, kan? Nabi Musa salat. Quran surah kedua ayat 43. Nabi Isa salat, ya. Nabi Zakaria salat. Nabi Ismail salat. Semua salat. Yang paling menarik, semua orang-orang soleh bahkan Nabi saat sholatnya itu tidak sekedar sholat, tapi berdoa dalam sholatnya terkait kebutuhan hidupnya. Maka Nabi Zakaria ketika memohon tadi, tiba-tiba ayat 39-nya. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Lihat kalimatnya, fa. Ya, fa. Saya sering terangkan. Harfu atfin bila hudud. Huruf perangkai yang cepat tanpa jeda. Jadi begitu doanya dipanjatkan, ya Allah, saya mohon anugerahkan keturunan dari sisimu saja ya Allah. Engkau yang maha mendengar doa saya. Itu baru selesai doanya, sholatnya belum selesai. Tiba-tiba langsung turun malaikat menyampaikan, Annallaha yubashshiruka biyahya. Allah kasih kabar gembira, doa Anda dikabulkan, Anda akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Dari kata Al-Hayy, artinya hidup. Yang mustahil terlahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopus dan mandul bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jadi dan hidup. Kapan itu terjadi? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Masih berdiri dalam salatnya. Salatnya belum selesai. Nah, sekarang perhatikan anugerahnya untuk kita ya. Mohon maaf, jangan-jangan selama ini salat nggak pernah kita manfaatkan. Ya. Tadi Nabi siapa yang minta kepada Allah? Zakaria. Sebelum salat minta tidak? Baik. Saat salat minta? Dikabulkan? Nabi Zakaria sholat dulu, minta dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW sebelum sholat bahkan ditunggu oleh Allah mau minta apa? Sebelum sholat. Karena keutamaan Nabi dan umatnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu sangat istimewa dan umatnya pun istimewa. Umatnya Nabi Musa, nabinya ada, tongkatnya ada, ya, tongkat mukjizatnya ada, semuanya ada. Nabinya masih kelihatan, belum yakin juga dengan Rabbnya, masih meminta untuk melihat Allah. Nabi Isa kurang apa lagi? Dirinya mukjizat, bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah, mengusapnya jadi mukjizat. Belum yakin juga, nabinya dikejar-kejar mau dibunuh. Umatnya Nabi Muhammad nggak lihat nabinya, beriman juga. Antum pernah lihat Nabi? Tidak, tapi antum mau beriman. Makanya diberikan keistimewaan yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Di antaranya apa?
sebelum menunaikan sholat sudah ditunggu oleh Allah mau minta apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Posisi paling kanan di tengah sampai ke bawah. Surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Ini intinya di 45. Tafsirnya ada di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Hadis. Perhatikan. Fokus, agak sabar sedikit ya. Ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Masyaallah. Bis-sabri was-salah. Mohon izin perhatikan cara menerjemahkannya. Saya langsung fokus pada bahasan wasta'inu. Dan jika kalian memiliki persoalan dalam hidup, mintakan solusinya. Mintakan solusinya pada Allah. Bis-sabri, satu, caranya dengan cara sabar dulu terima masalah tersebut. Fokus ya. Jadi kalau sedang ada masalah, jangan mengeluh. Firman Allahnya cuma satu pilihannya, nggak ada yang kedua, sabar. Terima dulu dengan sabar. Lihat kalimatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba dengan satu persoalan hidup di luar batas kemampuannya. Jadi kalimat Quran pertama yang harus kita tanamkan untuk menghadirkan kesabaran, kalau sedang diuji dengan masalah tertentu, seberat apapun, kata Al-Quran, yakinkan pada diri kita, kita memang sanggup mengatasinya. Karena mustahil Allah memberikan ujian yang kita tidak mampu. Jadi kalau ibu sedang diuji dengan masalah, termasuk hari ini misal Pak, seberat apapun, itu tandanya cuma Anda yang mampu, yang lain nggak bisa. Makanya dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Ini mustahil Allah menguji kalau kita nggak mampu. Jelas ya? Ini jangan mengeluh karena kita yang mampu. Ini cukup yakinkan. Terima kasih ya Allah, Kau titipkan kepada saya, alhamdulillah bukan pada yang lain. Itu satu poin. Dan yang kedua, ingat yang paling penting ini, Al-Baqarah 155 itu ya. Baik. Walanabluwannakum bisyai. Terus kehidupan yang kedua. Walanabluwannakum bisyai. Dan setiap orang yang hidup pasti kami akan uji dengan masalah. Jadi hidup itu akan selalu bersanding dengan ujian. Tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Hidup itu akan selalu bersanding dengan ujian, dengan masalah. Jadi tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah, pasti punya masalah itu. Coba lihat ya, ini wajah-wajah ada yang tenang, menulis, pegang handphone, setenang-tenangnya Bapak Ibu, mustahil nggak punya masalah sekarang. Ya, barangkali juga ada yang sedang punya masalah belum selesai, ada yang di rumah, di kantor, macam-macam. Di setiap yang hidup pasti punya masalah. Di sepanjang Anda punya kehidupan diberikan ujian oleh Allah, itu artinya fitrah kehidupan kita. Jadi kalau ada orang hidup nggak punya masalah, ada yang aneh dalam kehidupannya. Perlu dipertanyakan siapa sebetulnya dia itu. Karena sepanjang dia hidup pasti punya masalah. Pasti itu. Jelas ya? Baik. Hati-hati. Ya, persamaan terbaliknya. Ketika seseorang misalnya tidak mendapatkan masalah lagi, tidak ingin punya masalah, itu tandanya berakhir kehidupannya. Wafat. Hanya saat meninggal, persoalan selesai. Jelas? Yang kemudian tinggal hisab dia didapatkan. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya, saya tidak ingin punya masalah dalam kehidupan. Artinya, ingin cepat meninggal. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Sudah selesai. Jelas ya? Dan pilihannya cuma sabar. Makanya di Al-Baqarah 155-nya pun di ujungnya ditutup. Wabasyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira pada orang sabar. Ini hebat ayat ini. Kalau Anda punya masalah, biasanya mengeluh atau gembira? Sedih atau gembira? Ayat ini mengatakan orang yang bisa sabar, anehnya orang sabar itu ketika punya masalah malah gembira. Malah senang. Lihat bahasa Qurannya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi kalau Anda bisa menerapkan sabar dalam setiap persoalan, malah gembira. Malah gembira. Karena orang sabar itu yakin begitu ada masalah, ini pahala sedang Allah berikan pada saya. Sedang Allah berikan pada saya. Kalau sehari nggak dapat pahala, rugi orang ini, malah bingung dia. Itu Masya Allah. Mohon maaf Bu ya, Pak. Itu ada seorang ulama
yang setiap pekan itu hampir selalu menangis. Kalau sehat. Jadi kalau nggak sakit di dalam sepekan, nggak sakit misalnya, itu pekan terakhirnya di hari Sabtu itu pasti nangis tuh. Nangis tuh. Ya Allah, kok saya nggak sakit ya? Ini harus sakit apa aja? Mau kepleset, mau misalnya lisannya sakit, mau matanya sakit, macam-macam. Bukan harus sakit yang besar-besar, tidak. Ya. Karena beliau merasa, bukankah sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil? Dengan istighfar. Jadi ini sampai saking mendalaminya hadis tadi, sampai memahaminya dengan dalam, sampai mengatakan, ya Allah, saya kok nggak sakit, jangan-jangan dosa saya nggak terampuni selama sepekan ini. Ini sampai ada yang begitu lupa. Jadi orang malah mencari ujian dibandingkan dengan mencari ketenangan-ketenangan hidup yang tidak ada ujiannya. Jelas sampai sini? Nah, ini tahap pertama dulu. Nanti setelah Anda mendapatkan, menerima ujian itu, terima dulu dalam kehidupan, bersabar kita terima dengan baik, siapkan pahalanya, dan tidak cukup sampai situ. Wassalah. Saat sholat, mintakan solusinya kepada Allah. Dan Allah nggak nunda sampai besok kok. Nggak nunda sampai besok. Jadi setiap Anda, begitu Anda tunaikan sholat, tunaikan wassalah, dan mintakan saat sholat. Masya Allah. Dijadikan yang fardu 5 kali dalam sehari. Anda punya masalah dari subuh sampai dengan zuhur. Ini jam 9:04. Tadi subuh jam berapa? 4:22. Masya Allah. Dari jam 4:22 ke 9:04. Ya, ada sekitar 5 jam kurang lebih. Ada yang 5 jam ini nggak punya masalah? Boleh angkat tangan? Hampir semua punya masalah. Hampir semua ada masalah. Tidak nunggu lama. Zuhur kalau Anda mau, silahkan. Diselesaikan oleh Allah. Antara subuh datang zuhur. Zuhur punya masalah, asar selesai. Asar punya masalah, maghrib selesai. Maghrib punya masalah, syuruk muncul. Selesai syuruk ada masalah, duha muncul. Duha selesai ada masalah, zuhur muncul. Selesai salat zuhur pun masih punya masalah juga, 2 rakaat setelahnya. Kurang apa lagi? Nah, ini yang paling menarik. Pelan-pelan, ya, sampai ketemu ujungnya. Ketika Anda punya masalah, diminta-minta solusi lewat sholat. Sekarang fokus ya, perhatikan, fokus. Perintahnya menggunakan kata wasta'inu. Kalau Anda ingin rubah kalimat ini menjadi bentuk permintaan, permohonan, maka berubah kalimatnya dalam bahasa Arab menjadi nasta'in. 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 Wasta'inu, perintahnya. Anda ingin memohon, Anda rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Saya mau tanya sebentar. Dalam sholat kita bacakan kalimat nasta'in tidak? Baca ya? Baik. Saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Berdiri. Bukan ruku, bukan sujud. Berdiri. Apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa Ya Allah, sekarang kami ibadah. Sholat hanya kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, ya Allah. Kami mohonkan solusinya hanya kepadamu. Perhatikan. Nabi Zakaria minta dalam berdiri. Kita sebelum sholat ditunggu dan saat berdiri kita minta. Saat Anda mengucapkan kalimat wa iyyaka nasta'in, lihat hadis qudsinya. Abu Daud nomor hadis 649. Di Sunan Abu Daud itu ada 4.800 hadis, 15 hadis qudsi. Posisi yang kedua di hadis qudsi itu nomor hadis 649 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya, perhatikan kalimatnya. Langsung ke ujungnya saja ya. Wa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba dia berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang kami salat ibadah hanya kepadamu, dan sekarang kami punya persoalan, kami mintakan solusinya hanya padamu. Lihat jawabannya. Qala Allah Azza wa Jalla. Saat kalimat itu selesai diungkapkan, langsung dijawab oleh Allah. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, ma sa'ala. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Hadis qudsi. Kalau ia benar salatnya sampai berdiri saja, Pak. Belum ruku tuh, belum sujud. Kalau benar dari mulai berdiri sampai baca Al-Fatihah ini, kalau benar bacaan Anda, seketika kata Allah dalam hadis qudsi, ma sa'ala, apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Masya Allah. Mau minta apa kira-kira? Yang kalau apapun diminta, semua diberikan. Mau minta apa? Tuh, saking banyak yang mau diminta, nggak ada yang bisa diungkapkan tuh.
Nanti kita ajarkan, Allah turunkan satu ayat, satu kalimat saja, yang kalau Anda ucapkan satu kalimat ini, semua yang kita butuhkan seketika diberikan. Nanti dalam bahasannya ya.